Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara dan memperhatikan hidup kami sedemikian baiknya. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami, sehingga hati kami terbuka, menerima dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Kolose 4 ayat 1-6 dengan satu tema, yaitu perkataan yang penuh kasih. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seorang pria bertubuh besar dengan kacamata tebal berjalan mendekati meja Kristi dan teman-temannya yang sedang makan siang di kafe kampus. Dengan tangan berkeringat dan kalimat terbata-bata, pria itu mengajak Kristi untuk menjadi partner dansanya untuk acara kampus bulan depan. Teman-teman Kristi tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. Merasa sangat malu, Kristi menjawab, "Lebih baik aku datang sendirian daripada orang lain melihatku datang bersamamu." Pria itu kemudian pergi meninggalkan meja Kristi dan duduk di pojok kafe, tertunduk, lesu dan merasa dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, membaca cerita ini mungkin kita sepakat bahwa Kristi dan teman-temannya melakukan sebuah tindakan yang sungguh jahat. Bukankah ia bisa menolak ajakan pria itu secara baik-baik? Tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan mempermalukan pria itu di depan teman-temannya. Namun tanpa kita sadari, kita juga kerap menyakiti orang lain lewat kata-kata kita. Kita senang menggunakan kata-kata yang kasar, menyakitkan, bernada sinis dan sarkastik. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata yang penuh kasih dan menyenangkan. Kolose 4 ayat 6 mencatat bahwa kita harus berlaku demikian kepada setiap orang. Perlu diingat bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita tidak pernah bisa ditarik kembali. Luka yang ditimbulkan akan membekas di dalam hati orang lain. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kita berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan menyakiti hati orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan hari ini. Ajar kami untuk dapat mengendalikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Ampuni kami Tuhan yang pernah menyakiti orang lain dengan perkataan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, hati yang penuh dengan kasih. Kuasailah seluruh hidup kami agar kami dapat menjadi berkat dan memberikan kesaksian yang baik melalui kata maupun tingkah laku kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan sertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.